Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya. Kalau kemarin kita membahas ada buku Disruption, kali ini ada buku sederhana dan buku cukup simpel banget ya, yang akan saya review ya. Kemudian isinya kira-kira apa saja dan judul bukunya apa saja. Baik, ini cover bukunya warna kuning ya, cerah banget. Judulnya terkait personal branding. Jadi ini adalah buku terkait masalah seni membangun merek diri ya. Bagaimana membuat citra ya, pencitraan yang bagus, terutama tujuannya yang positif tentunya. Ini dengan teknik berbicara ya, khususnya untuk personal branding, dengan bagaimana bahasa atau cara berbicara yang bagus sehingga apa yang kita katakan itu didengar oleh orang lain. Kemudian juga bagaimana supaya apa yang kita bicarakan itu mempunyai value, mempunyai power ya, agar orang lain semakin yakin dengan apa yang kita ucapkan. Baik, buku ini dikarang oleh Parko Siswayanto Raharjo ya. Saya sih baru kenal kayaknya, baru dengar juga, karena ini buku baru juga sih, keluaran Januari 2020, baru saya beli awal bulan ini ya, awal bulan Januari. Tapi alhamdulillah saya sudah selesai baca, 2 minggu lah saya selesai baca ini ya, karena waktunya juga nggak tiap hari banget baca buku gitu, paling sebelum tidur baca buku sejam ya. Ini diterbitkan oleh Kuadran ya di Yogyakarta 2020, dan cetakan pertamanya Januari 2020. Oh, tahun kemarin, mohon maaf ya, ternyata bukan tahun ini, tahun kemarin, baru setahun ternyata. Kemudian ini pengarang bukunya tadi Farko ini, sedikit saya jelaskan terlebih dahulu ya. Ini Farko ini dari Karanganyar ternyata, latar belakangnya administrasi publik ya, dari Universitas di Surakarta ya. Kemudian beberapa buku karya ilmiah juga sudah dia tulis juga ya. Ada kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi Indonesia dan lain sebagainya. Kurang lebih ada sekitar 300 halaman ya. Berapa ini? Oh, 252 halaman di luar cover sama apa namanya itu, kata pengantar dan latar belakangnya. Kemudian kalau bicara dari daftar isi, ini yang pertama apa namanya, ada terkait masalah selain pandang personal branding, bagaimana itu pengertian-pengertian, ada juga selling yourself ya, bagaimana menjual diri dalam tanda kutip, bagaimana supaya diri ini itu memiliki value ya di lingkungan atau di masyarakat. Baik, karena memang komunikasi itu sarana yang paling strategis ya untuk melakukan pemasaran barang ataupun pemasaran diri pribadi, menjual diri. Baik, secara gambaran umum sih ini buku cukup sederhana bahasanya, kemudian juga mudah dicerna dan dibuat beberapa bab, kemudian ada subbab juga. Ini sehingga pembaca itu mudah membacanya ya, alurnya cukup enak dibaca lah ya. Ini bagi mahasiswa, kemudian juga kalangan masyarakat sih bagi saya cocok. Dan poin-poin pentingnya adalah selain tadi terkait masalah personal branding melalui berbicara, kemudian juga ada melalui lobby dan negosiasi, bagaimana agar negosiasi atau lobby kita bisa dianggap atau bisa apa ya, bisa diterima oleh objek yang kita negosiasikan. Teknik-teknik negosiasinya juga dibahas ya. Kemudian ada juga membangun personal branding melalui sikap kepemimpinan, dan di bab terakhir ini membahas tentang, nah ini dia, membangun personal branding melalui media sosial. Seperti yang sudah saya sebutkan kemarin ya, bahwa salah satu media yang saat ini strategis digunakan untuk marketing, baik dalam apapun ya, baik untuk memperkenalkan diri, membranding diri ya, itu media sosial. Dan kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki pengguna media sosial paling banyak juga ya, di antara negara-negara yang lain, Facebook, Twitter, bahkan kita berani cek satu-satu nih, anak-anak muda khususnya generasi milenial, di handphonenya
pasti tidak kurang dari 3 aplikasi media sosialnya, baik itu sekarang lagi TikTok dan lain sebagainya. Nah, poin penting yang ada di sini adalah kalau saya sih lebih fokusnya di sini terkait masalah komunikasi ya. Bagaimana komunikasi itu bisa menghantarkan kita dikenal banyak orang. Karena ya mau memperkenalkan diri gimana kalau kita tidak bisa berkomunikasi. Maka kemudian first impression juga ya terkait masalah kita berkenalan dengan orang lain adalah dalam bentuk komunikasi. Komunikasi di sini terbagi menjadi beberapa macam. Ada komunikasi yang sifatnya verbal, ada komunikasi yang sifatnya non verbal ya, atau komunikasi dalam bahasa tubuh. Ini juga disebutkan di sini. Kemudian bagaimana, nah ini aja langsung ke poin penting ya. Bagaimana membangun personal branding ya. Di sini itu membangun personal branding atau merek diri ya, khususnya dalam karir atau dalam berbisnis ya. Dalam berbisnis itu kadang memang orang-orang membeli produk kita tuh kadang bukan karena produknya bagus, tetapi karena trust orang kepada kitanya, kepada si penjualnya. Kalau orang sudah tahu penjualnya siapa, track recordnya bagus, maka barang sebiasa apapun tetap dibeli, karena yang mereka beli itu adalah kepercayaannya atau trustnya yang mereka beri itu. Masalah barang nomor keberapa gitu ya. Makanya kenapa artis-artis dijadikan sebagai influencer, karena trust artis itu sudah sudah dipercaya oleh banyak masyarakat, termasuk mereka juga sudah banyak follower, udah bagus ya, udah banyak dikenal. Nah, intinya ini adalah bagaimana kita memperkenalkan diri kita atau mempatenkan diri kita, mereknya seperti apa. Kemudian ada di sini itu ciri-ciri personal branding yang paling utama itu adalah memiliki ciri khas, bahwa pribadi itu harus memiliki ciri khas tertentu ya. Kita tidak bisa menjual diri kita kepada siapapun, termasuk kayak melamar kerja, kalau kita tidak punya ciri khas. Ciri khas kita mungkin di cara komunikasi, atau ciri khas kita mungkin di sisi-sisi lain. Yang penting setiap orang tuh punya ciri khas masing-masing, atau humoris misalkan, atau dia jago nyanyi misalkan, sehingga orang tertarik ke dia tuh karena dia jago nyanyi atau suaranya beda. Ada suara manusia itu kan yang empuk, ada yang cempreng, ada yang gede, ada yang dalam, ada yang ya beda-beda ya. Nah, mungkin ciri khas itulah yang membuat orang itu mudah terkenal. Dan tentunya kita harus punya perbedaan ciri khas dari orang lain. Meskipun perbedaan itu tidak menonjol, tetapi ada hal yang beda dari diri kita, sehingga orang lain itu mudah teringat kepada kita kan ada beda dari orang lain. Kemudian buku ini juga menyajikan memang secara efektif dan efisien ya dalam membangun merek diri, yaitu melalui tadi teknik berbicara, kemudian bernegosiasi, memimpin, serta memanfaatkan media sosial. Kemudian ini juga personal branding ini juga tidak sekedar soal tampil beda ya. Nah, tadi poin tadi dan percaya diri di depan umum, tapi juga bagaimana ini kita bisa mengaktualisasikan potensi diri ya, sehingga citra positif dapat berkembang dan kepercayaan dengan orang lain dapat dibangun. Makanya sifat kejujuran, kan ada namanya itu kebiasaan, setelah kebiasaan baru ke habit ya, setelah habit baru ke karakter. Nah, membangun kebiasaan-kebiasaan ini akhirnya membuahkan hasil yang disebut dengan pembeda dari orang lain, disebut dengan branding. Jadi ketahuan nih, si A orangnya komunikasi, makanya bagus komunikasinya, maka ketika kita membutuhkan MC ya gak jauh-jauh orangnya itu gitu ya. Ada juga orang yang jago di masalah negosiasi. Oke, ciri khas dia adalah negosiasi, maka pemimpin atau bos atau atasan memilih dia sebagai orang yang tepat untuk negosiasi misalkan. Atau ada juga orang yang memiliki ciri khas terkait administratif ya, detail orangnya, atau pemberkasannya bagus, filing datanya bagus gitu ya. Nah, biasanya digunakan oleh kantor di posisi-posisi yang memang strategis karena memiliki brandingnya sendiri. Ada hal lain di sini itu, misalkan contoh dalam public speaking ya, misalkan yaitu terkait masalah ada non verbal tadi ya, non kebahasaan ya. Bagaimana sikap yang wajar, tenang, tidak kaku. Bagaimana bicara depan umum itu supaya tidak kaku ya, tidak membosankan gitu. Jangan sampai MC tapi sambil masukin tangan ke saku, itu kan gak etis ya. Atau berpidato dengan terus menatap ke tulisan, tidak sesekali menatap ke audiens dan lain sebagainya, itu juga bisa dinilai
kurang bagus juga dilihatnya ya sama audiens. Kemudian terkait kontak mata juga memang ketika kita berbicara ya kayak seperti itu berbicara ya, sekali kita bisa baca buku review, sesekali kita juga harus memandang audiens gitu ya. Penting banget. Kemudian ada juga teknik terkait kesediaan menghargai pendapat orang lain. Kemudian ada gerak-gerik mimik yang tepat. Nah ini bagus juga ketika kita berbicara meyakinkan orang, maka raut wajah meyakinkan orang gimana sih caranya gitu, gimana sih yang pas gitu ya. Masa iya gembira, kita suasana menceritakan gembira tapi muka kita kusut kan gak nyambung, atau kita membicarakan hal yang besar tapi ekspresi kita sudah datar-datar aja, dan itu tidak nyambung dan tidak relevan, dan akhirnya tidak kena value yang ingin kita sampaikan kepada orang atau objek yang berkomunikasi dengan kita. Kemudian ada kenyaringan suara ya, ini juga penting. Kenyaringan suara ini tuh ya kayak contoh ngomong kayak gini, kita memarahi orang nggak mungkin kan dengan tidak nyaring, pasti dengan bahasa yang keras gitu. Kemudian kita juga ketika kita menegaskan sesuatu, menegaskan contoh, saya suka gitu, dengan saya suka. Nah beda ya, makanya meyakinkan orang dengan itu tuh tentunya perlu seni. Nanti mungkin ada pembahasan khusus terkait masalah public speaking ya. Kalau di sini sih public speaking merupakan subbagian. Selain dari public speaking ada lagi sub-sub yang lain. Tadi terkait masalah negosiasi, kepemimpinan, dan media sosial. Bagaimana menggunakan media sosial yang baik ya, yang bermanfaat. Kemudian media sosial kan jangan sampai kita punya media sosial atau terkenal di media sosial karena hal yang buruk ya, kan itu juga memang branding, tapi branding yang buruk kan gak bagus. Nah makanya bagaimana membranding diri kita di media sosial dengan baik. Di sini jelas saya tidak bisa sebutkan satu persatu sih, cuman ya saya rekomendasikan teman-teman untuk baca ini karena bahasanya simpel, bahasanya juga mudah dimengerti dan tidak berbelit sih. Kemudian tidak terlalu akademis bukunya ya, buku santai banget, bisa dikonsumsi oleh siapapun. Itu mungkin yang bisa saya bahas terkait personal branding. Ada beberapa buku atau banyak buku lagi yang akan saya bahas ya nanti insya Allah. Ada juga yang sudah saya beli waktu dekat ini, itu ada terkait unmarketing. Kemudian juga ada lagi terkait apa ya kemarin itu, banyak ya terkait masalah tarbiyah, pendidikan anak dan lain sebagainya. Oh iya, saya juga ada lagi ini kemarin, ini baru beli ya seminggu yang lalu, sama juga warna kuning ya, terkait bagaimana generasi milenial memimpin dalam satu kelompok milenial who manage ya, ini mengoptimalkan interaksi multi generasi, bagaimana yang muda memimpin yang tua. Nah ini sikap-sikap seperti ini kan sulit ya kalau kita memimpin yang lebih tua. Nah nanti kita akan bahas lagi terkait ini, masih dalam proses saya baca ya, setengahnya lagi lah, paling lama semingguan lagi saya beres, paling cepat ya 2 hari 3 hari saya selesai. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.